Kelas 11 Kurikulum Merdeka halaman 36, kita masuk pada aktivitas ketiga, yaitu proofreading. Proofreading ini kita melakukan koreksi terhadap cerita kita, ya. Jadi koreksinya secara keseluruhan. Nah, ini petunjuknya, bangun draft kamu itu menjadi tulisan cerita yang tertulis tulisannya sudah bagus, ya. Jangan lupa untuk menggunakan kata-kata sequence ya untuk membuat kejadian-kejadian itu berurutan dalam agar cerita kamu itu alur cerita itu berjalan dengan baik ya. Run smoothly ini bukan lari ya, artinya ceritanya itu tidak ada rasa jeda atau tidak ada yang kosong atau maksudnya semacam melompat-lompat ya, tidak ada seperti itu, tapi lancar seperti itu ya. Ini tulisan kamu itu kamu buat, mungkin tidak cocok, tidak bisa kamu tulis di sini, mungkin di buku catatan ya. Nah, setelah kamu puas dengan isi tulisan kamu itu, periksa ulang grammarnya, penggunaannya, dan mekanika. Mekanika ini adalah elemen-elemen yang elemen-elemen dasar dalam menulis ya, seperti grammarnya gimana, tanda bacanya gimana, huruf besar huruf kecil, kalimat struktur kalimatnya gimana, dan hal-hal lainnya itu yang disebut dengan mekanika penulisan ya. Minta bantuan pada teman untuk membacanya dan mereview tulisan kamu itu. Nah, di sini ada checklist untuk pengoreksian yang bisa kamu pergunakan. Nah, apa saja itu? Yang pertama, apakah ceritanya itu sudah memiliki judul yang menarik? Nah, kalau sudah, beri checklist ini ya. Kemudian setting dan suasananya telah dipergunakan menggunakan bahasa deskriptif. Kalau sudah, checklist di sini. Nomor 3, tokoh-tokohnya sudah diperkenalkan dengan cara menarik. Kalau sudah, checklist. Nomor 4, apa yang terjadi pada di awal dari cerita awalnya itu? Apakah sudah dijelaskan apa kejadian-kejadian awalnya? Kalau sudah, checklist. Nomor 5, apakah cerita itu sudah memiliki permasalahan yang menarik? Nah, kenapa ini S-nya dikurung seperti ini? Dalam sebuah cerita terkadang permasalahannya itu cuma satu dan bisa juga ada beberapa, 2 atau 3. Makanya S-nya dalam kurung ya. Jadi problem yang ada di dalam cerita kita itu tidak harus ada 2 atau 3 ya, satu saja boleh, nggak masalah. Nomor 6, apakah urutan kata-katanya sudah mewakili kejadian-kejadian yang ada. Nomor 7, apakah penggunaan dialog aktif ya, bentuk percakapan ini, dialog aktif ini percakapan ya. Ada tanda tanda kutip gitu ya. Dan perasaan-perasaan dari tokoh untuk membawa cerita itu menjadi lebih dekat. Sehingga maksudnya di sini si pembaca bisa tidak terhanyut dengan alur cerita yang kita sampaikan itu. Kalau sudah, checklist. Nomor 8, ada akhir yang balance atau seimbang dari cerita itu. Kalau sudah, checklist. Nomor 9, tidak ada salah tulis dan salah grammar, tata bahasa dalam penulisan. Ya, kalau legenda tentu kita menggunakan past tense ya. Nah, di dalam apakah sudah tidak ada lagi penggunaan kata-kata yang salah, misalnya masih menggunakan present tense misalnya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, checklist. Nomor 10, huruf besar huruf kecilnya sudah benar. Nah, itu, dan tanda bacanya sudah digunakan secara benar. Nah, kalau sudah dipergunakan secara benar, checklist. Nah, jika kamu masih menemukan beberapa kesalahan dalam penulisan kamu itu,
kamu bisa sesegera mungkin mengeditnya, ya, mengedit dan membuat perbaikan-perbaikan akhir. Jangan lupa untuk membaca ulang untuk pemeriksaan akhir. Kemudian kamu jika kamu tidak menemukan lagi ada kesalahan-kesalahan, nah tulisan kamu itu sudah siap untuk dipublikasikan. Nah itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.